Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puji Lestari. Saya dari kelas 13 Kimia Analisis 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis air bercemar. Untuk yang pertama, pengertian dari air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam suatu ekosistem, di mana air dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Menurut PP nomor 82 tahun 2001, pengertian pencemaran air adalah masuknya zat, makhluk hidup, energi atau komponen lain ke dalam air yang disebabkan karena adanya aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, sifat dan keistimewaan air. Air memiliki beberapa sifat kimiawi yang cukup istimewa, di mana setiap molekul air terbentuk dari penggabungan antara atom hidrogen dan atom oksigen. Yang keduanya, jika dalam keadaan bebas, merupakan dua unsur yang memiliki sifat sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan air. Itulah perbedaan antara sifat yang disebabkan karena reaksi kimia dan yang disebabkan karena reaksi fisika. Hidrogen adalah salah satu unsur gas yang sangat mudah terbakar, sementara oksigen adalah unsur yang bersifat membakar. Tidak ada pembakaran yang terjadi tanpa reaksi dengan oksigen. Hasil dari ikatan antara atom hidrogen dan atom oksigen terbentuklah senyawa H2O yang kita kenal dengan nama molekul air. Jika kita bandingkan antara molekul air dan kedua gas penyusunnya, hidrogen dan oksigen, tentu sangat berbeda. Kedua unsur penyusun hidrogen bersifat mudah terbakar. Mohon maaf, itu salah pengetikan, seharusnya hidrogen sebagai pelaku pembakaran, sementara air bersifat lebih modern. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh air. Air dapat berubah wujud, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dapat meresap melalui celah kecil, memiliki permukaan yang datar, dapat menempati ruang, dapat menekan ke segala arah, serta dapat melarutkan zat. Yang selanjutnya, keberadaan air di bumi erat kaitannya dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang ada di bumi, dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan proses siklus air jika diperinci bisa dibagi dalam 4 bagian, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Selanjutnya adalah sumber air. Pengertian dari sumber air merupakan komponen penting untuk menyediakan air bersih, karena tanpa sumber air, maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Beberapa macam sumber air ditinjau dari asalnya, yaitu ada air laut, air hujan, air permukaan, air tanah, dan juga mata air. Penggunaan air. Karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, maka dari itu, air biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan umum, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, air sangat berfungsi dan berperan penting bagi kehidupan di bumi. Sumber pencemaran air. Pembuangan limbah industri dan domestik atau rumah tangga ke badan air merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Secara umum, ada dua sumber utama pencemaran air, yaitu sumber pencemaran air dari titik tetap atau tidak bergerak, dan sumber pencemaran air dari titik tidak tetap atau bergerak. Sumber pencemaran air dari titik tetap antara lain dari pabrik, sistem sepi tank, fasilitas pengolahan air limbah, dan sumber lain yang jelas membuang polutan ke sumber air. Sementara sumber pencemaran tidak tetap lebih sulit diidentifikasi karena tidak dapat ditelusuri kembali. Contoh sumber pencemaran tidak tetap yaitu sumber yang berasal dari seperti kegiatan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Terdapat 3 parameter kualitas air, yaitu ada parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Untuk yang pertama, parameter fisik. Parameter fisik
Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air, meliputi suhu, kekeruhan, warna, daya hantar listrik, jumlah zat pada terlarut, rasa, dan bau. Parameter yang kedua adalah parameter kimia. Parameter kimia adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak untuk digunakan. Parameter kimia dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Parameter kimia meliputi oksigen terlarut, pH, amonia, nitrat, nitrit, kebutuhan oksigen biokimiawi, kebutuhan oksigen kimiawi, dan lain-lain. Parameter yang ketiga yaitu parameter biologi. Parameter biologi, kualitas air merupakan indikator kualitas air berdasarkan makhluk hidup yang hidup dan mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Indikator parameter biologi ada plankton, bentos, nekton, neuston, dan perifiton. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.